Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar lagi PKN di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Nah, sekarang di materi minggu ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, apabila ada di antara kalian yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online, Ibu harapkan kalian bisa hadir ke sekolah setiap hari Selasa, ya, setiap hari Selasa untuk pelajaran PKN dari jam 8 sampai jam 11. Jadi, dengan kalian datang ke sekolah, kalian masih bisa ikut belajar PKN, jadi tidak tertinggal materi gitu. Kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan benar. Nah, masuk ke materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dasar itu berarti seperti pondasi berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara. Jadi, setiap negara pasti memiliki dasar atau tujuan yang ingin dicapai oleh negara itu. Nah, kalau misalnya negara kita, karena dasar negara kita itu Pancasila, berarti acuan yang dijadikan dasar dari negara kita di dalam penyelenggaraan negara yaitu Pancasila. Nah, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara, baik di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari seperti itu. Jadi, karena sebagai dasar negara, sebagai acuan, makanya Pancasila itu berfungsi untuk atau sebagai dasar di dalam mengatur penyelenggaraan negara. Jadi semuanya melihat lagi ke dalam apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak, seperti itu. Terus Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara, otomatis selain berfungsi sebagai mengatur penyelenggaraan negara, tetapi juga Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Otomatis tidak boleh ada peraturan-peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan sila pertama. Contohnya kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi warga negara meyakini adanya Tuhan, kepercayaan setiap orang, dan itu diatur agama-agama apa saja yang boleh dianut. Nah, misalnya ada peraturan yang memperbolehkan misalnya warga negara tidak beragama. Nah, berarti itu telah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu bertentangan dengan sila pertama. Gitu. Jadi mengerti ya, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara itu karena perlunya acuan atau tujuan di dalam penyelenggaraan negara itu, baik dari secara kelembagaan maupun hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kukuh suatu bangsa akan memiliki pedoman dalam pegangan dalam memecahkan persoalan di
berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan dasar negara itu Pancasila harus kuat dan dijadikan pegangan apabila terjadi permasalahan yang muncul gitu. Apabila ada masalah, apabila dasar negara kita kuat dan kokoh, otomatis kita ada pedoman nih, kita harus acuan kita apa nih. Nah, karena negara kita menganut Pancasila, otomatis kita berpegang ke dalam Pancasila. Jadi apabila terjadi persoalan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik, hukum, budaya, masalah kelembagaan negara, nah timbul persoalan, kita memegang pedoman-pedoman dari Pancasila. Jadi dijadikan sebagai pandangan hidup itu, maksudnya Pancasila dapat memecahkan persoalan yang muncul di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Nah, mengapa harus Pancasila yang dijadikan dasar negara dan pandangan hidup? Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Nah, karena kita Pancasila itu diambil dari kepribadian bangsa, makanya kita bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita, nilai-nilai yang diterapkan di dalam setiap sila pada Pancasila. Makanya Pancasila sangat mudah sebenarnya. Kalau misalnya kalian melihat contoh pengamalan dari sila pertama apa, pasti kalian sering melakukannya, sering mengerjakannya. Sila kedua, sila ketiga, sampai sila kelima. Makanya kenapa Pancasila? Karena Pancasila itu diambil sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia ketika perumusan dasar negara. Coba oleh badan apa? Kalau masih ingat, itu pembelajaran waktu kalian kelas 1, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merumuskan dasar negara. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu penting? Apa arti pentingnya? Pancasila harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia agar tercipta kehidupan yang diharapkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Dan ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi makanya mengapa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu dianggap penting? Karena dijadikan kedudukannya itu wajib harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia agar tercipta seluruh tujuan dan cita-cita yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Seperti itu yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi materi hari ini mengenai dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, nanti tugas akan di-share setelah video ini di-share. Jadi kalian bisa lihat nanti di Telegram. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.